Kalau misalnya selama ini banyak nggak Im? Misalnya sharing sama teman-teman juga gitu ya, sama teman-teman yang sudah menikah misalnya gitu. Ya mungkin Mbak Im nanya, bro ini gimana ya, gua ada mungkin satu yang lagi gua deket atau Iya. gimana, itu sering nggak atau gimana Im? Terkadang malah mereka itu membantu saya ya dalam Om. membantu ya, mengenalkan, Mm-mm. mau teman baru kenal, mau ustadz juga banyak. Alhamdulillah juga semuanya itu baik-baik semua sama Oke. saya. Sampai detik ini masih juga mengenalkan. Dan kalau konsultasi pasti ya, konsultasi pasti. Apa emang gue salah ya seperti ini, memilih ini. Hmm. Nggak ada salah yang memilih cuman ya kembali lagi kalau emang tidak ada orang yang sempurna. Harus ya mikir Oke. itu katanya. Baik. Ustadz, Ya. misalkan kita ngomong masalah apa namanya menikah. Kan tadi kata Ustadz Zainal juga memang harus cerdas dalam memilih jodoh kan, harus cermat memilih jodoh juga. Nah, cuma permasalahan kan ada yang menikah lalu bercerai gitu. Iya. Itu artinya apa Ustadz? Maksudnya kan kalau misal nikah berarti itu jodoh kita gitu kan. Terus bercerai itu apa? Tidak jodoh kah atau gimana Ustadz? Ya mau sampai situ jodohnya. Jadi jodohnya sampai situ Sampai gitu. situ itu karena dua alasan. Karena dia tidak merawat amanah yang mawaddah warahmah yang sudah Allah berikan, atau memang takdirnya sampai di situ. Oke. Oke, tetapi biasanya begini, sebabnya di masyarakat ini terjadi orang menikah itu karena dua. Nah, kamu udah cinta sama dia, cinta. Dia udah kerja, udah bungkus. Nah, Cinta dan kerja jadi saja di gitu ya. lapangan ini memang orang tidak cerdas mencari jodoh itu karena dasarnya dua. Ya, karena cinta dan sudah kerja. Dan biasanya juga di lapangan yang terjadi, ini orang tua nih kalau anaknya mau menikah, yang dipikirkan bukan bagaimana mempersiapkan rumah tangganya supaya langgeng sampai surga. Oke. Ya repot sama catering, pakaian adat, pelaminan, sama gitu-gituan ya. Padahal yang mesti dipersiapkan adalah misalnya satu, fikih nikah sudah paham belum, hukum positif pernikahan, keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, parenting, ya survival di 5 tahun pertama. Itu yang mestinya menjadi fokus. Tetapi seringkali ini tidak dipelajari, maka jadilah yang kayak gitu, Wisnu. Jadi masa rentan pernikahan itu kan 1 sampai 5 tahun pertama terjadi perceraian. 1 sampai 5 tahun pertama? Iya, itu masa-masa sangat rentan. Oke. Kalau untuk Ustadz Zainal sendiri, di dalam buku Ustadz, di dalam buku Ustadz, bahwa ada nggak yang sudah memang dalam pernikahan, sudah di dalam pernikahan, tapi ngerasa tidak cocok sama pasangannya, itu ada nggak Ustadz kalau misal di dalam buku Antum Ustadz? Ya, memang itulah kita persiapkan lewat berangkat dari satu hadis Rasul. La yafriku mu'minun mu'minatan. Jangan sekali-kali seorang mukmin melepas mukminah, perempuan otomatis. In sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Nah, ini yang harus dipegang oleh semua pengelola rumah tangga, suami istri. Jika menemukan satu kelemahan, pasti nanti dia akan mendapatkan satu kelebihan yang belum tergali. Makanya kalau masing-masing jodoh, masing-masing pasangan berprinsip, pertama, bisa terima apa adanya dulu, jangan nuntut yang seharusnya. Kemudian masing-masing menggali kelebihan dan mencoba untuk fleksibel dalam masalah kekurangan dan berprinsip tidak ada orang yang lemah sebetulnya. Yang ada adalah orang yang belum mampu menggali kelebihannya. Nah, dari sini insya Allah perceraian itu bisa diminimalisir. Perceraian itu kan tumbuh karena pertama tadi kata Ustadz Bakhtiar Nasir bahwa sebelum melangkah dia itu ngepleng, nggak punya tujuan, nggak punya persiapan. Kemudian yang keduanya dia itu membayangkan terlalu tinggi jodohnya masing-masing, tidak seperti yang saya duga. Nah itu loh yang jadi masalah itu. Sudah melangkah yang lebih parah lagi, sudah punya anak 4, waduh mas saya sudah nggak punya rasa sama kamu. Atau sebaliknya, yang laki juga mengatakan, wadik saya nggak punya rasa sama kamu. Lah terus selama ini 4 anak rasa apa? Nah itu kan, nah ini yang perlu harus dibenahi. Baik Ustaz. Nah, kalau ke Baim nih, tadi Ustadz Bakhtiar Nasir bilang bahwa memang
apa namanya, penting ya Ustaz ya kita mempelajari ilmu dalam arti ilmu pernikahan, fikih nikah dan lain-lain gitu. Psikologi pernikahan, psikologi perempuan gitu ya, psikologi laki-laki. Dan bagaimana kemarin ya Ustadz ya, kemarin kita juga apa namanya, bagaimana seorang suami itu bisa melihat dari sudut pandang perempuan ya Ustadz ya, itu penting sekali ya agar terjadi komunikasi yang baik. Nah Im, kalau misal ilmu pernikahan di dalam agama Islam, apakah Mbak Im sudah pelajari? Terus kalau misalnya kan beberapa kali yang kemarin itu sudah ada beberapa yang dekat tuh katanya. Nah itu sampai tahap udah kayaknya dia deh, tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Ternyata bukan dia gitu. Itu ada sampai, oh kayaknya saya mau nikah di sini deh gitu. Saya sudah maunya kayak gini deh pernikahannya, itu udah sampai kepikiran kayak gitu nggak sih ya? Kepikiran rencana pernikahannya sih pasti ya. Akan begini, di mana ini itu kayaknya dari kepala ya. Lebih ke ya itu juga udah kepikiran. Cuman memang permasalahannya orangnya sih ya. Orangnya itu memang orangnya itu belum ya. Kalau saya bilang belum menemukan. Ada yang benar-benar ini kayaknya, tapi masih kayak ragu aja, masih kayak ragu. Tanggalnya udah, bulannya udah. Oh kalau itu belum. Saya baru bilang ke diri saya tahun ini atau nggak tahun depan. Masya Allah, amin. Ya, Mungkin masih bulan Mei terus kali ya. Maybe yes, maybe no. Baik, kita break dulu sebentar ya. Baik, saudaraku jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.